Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Qala Allah fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina tahaddu dinakum huzwa wa ra'iba. Shadaqallahu alaihi. Ini kita sedang berada pada sebuah momen kontestasi. Ada baiknya saya sedikit mencoba memaparkan sebuah sejarah yang menarik. Sejarah yang terjadi pada tahun 717. Ketika yang berkuasa pada Bani Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Pada tahun itu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada kepala daerah yang berada di bawah kekuasaannya. Isi surat itu menarik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar seluruh khatib saat itu berhenti menjadikan mimbar sebagai ajang politik. Kita sering mendengar khatib membaca surat An-Nahl ayat 90, ibadullahi ya'murukum bil adli wal ihsan. Ayat ini seakan-akan menjadi rukun khutbah, padahal itu sebenarnya himbauan dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Yang ketika itu beliau melihat mimbar betul-betul menjadi ajang politisasi agama. Jadi kalau kita objektif, persoalan politisasi agama itu bukan hanya terjadi pada saat sekarang. Itu terjadi bahkan ketika awal-awal perkembangan Islam. Tahun 717. Karena pada masa itu kekuatan-kekuatan politik menjadikan mimbar sebagai ajang maki-maki. Bukan kritik objektif, tapi ajang maki-maki. Menjadikan masjid sebagai ajang politik elektoral. Politik elektoral, bukan politik moral, bukan high politik. Dan kita merasakan belakangan ini ada upaya memainkan politisasi agama. Sebenarnya sederhana kalau kita ingin melihatnya. Salat Jumat itu ibadah. Tapi mengerahkan orang untuk salat Jumat di sebuah tempat itu sudah menjadi gerakan politik, sudah Islamisme. Salat subuh itu ibadah. Tapi mengerahkan salat subuh pada sebuah tempat sudah menjadi Islamisme, sudah menjadi gerakan politik. Dan itu yang terjadi belakangan ini. Saya tidak bisa membayangkan jika undang-undang pemilu, walaupun saya akui tidak terlalu ketat, membolehkan masjid menjadi ajang kampanye. Sekali waktu kebetulan katakanlah khotibnya dari salah satu partai, dia kampanye. Berikutnya partai yang lain kampanye. Yang lain lagi kampanye. Akan terjadi polarisasi jamaah. Akan terjadi keterbelahan jamaah. Dan yang terjadi konflik bukan hanya antar umat beragama. Antar umat Islam pun bisa terjadi konflik. Saya merasa bahwa langkah-langkah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz sangat bijak sekali.
Jangan jadikan masjid sebagai arena politik elektoral. Dan terbukti, kita kalau baca sejarah konflik antara kekuasaan Islam, antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah luar biasa sekali. Pada langkah itu pun masih terjadi konflik antar umat beragama. Kalau Anda baca buku sejarah Timur Leng, mengerikan sekali. Politisasi agama, mengatasnamakan agama. Pertanyaannya, apakah Islam bisa dilepaskan dari politik? Tidak, saya sependapat. Saya setuju dengan pendapat Profesor Dr. Yusri Issa Mahendra bahwa memisahkan Islam dari politik itu sama dengan memisahkan secangkir kopi yang sudah ada gulanya, dipisahkan. Ya tidak mungkin. Tetapi dalam mimbar seperti ini, kalau tuh kita mau bicara politik moral, high politik. Silakan mengkritisi kekuasaan, nggak masalah. Mengkritik kekuasaan itu bukan hanya harus wajib amar ma'ruf nahi munkar. Silakan Anda memberikan kriteria siapa yang layak menjadi presiden di masa yang akan datang, boleh. Tapi ketika Anda kemudian terperangkap berpihak, pilih si A, pilih si B, maka masjid sudah menjadi arena politisasi agama. Dan itu sudah berbahaya. Setiap partai memang menggoda, memanfaatkan agama, politisasi agama. Karena memang agama paling gampang sekali memobilisir massa. Kalau Ibnu Rus mengatakan, bungkuslah kezaliman dengan agama untuk menggiring orang-orang bodoh. Itu benar. Dengan bungkus agama, seakan-akan calon yang kita dukung hebat. Saya tidak mau tragedi 2019 terjadi lagi. Ketika umat Islam terbelah hanya karena perbedaan pilihan. Karena ada sebuah partai yang memainkan politik agama dengan cara yang kotor. Hanya demi syahwat kekuasaan. Sekali lagi saya katakan, silahkan kita berbicara politik moral. Di masjid memberikan kriteria-kriteria yang objektif bahwa pemimpin itu harus amanah, syidik, fatona, tabligh. Wajar. Tapi ingat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina tahadu dinakum huzwa wa la'iba. Jangan kamu pilih pemimpin yang menjadikan agamamu sekedar sebuah mainan. Agama jadi mainan. Agama jadi komoditas politik. Agama jadi kedok politik. Itu yang berbahaya. Menggiring masyarakat seakan-akan pilihan si A itu Islami. Pilihan si A mewakili kepemimpinan Islam. Itu terjadi di 2019. Hanya terjadi keterbelahan. Seakan-akan memilih si A itu masuk surga, memilih si B masuk neraka. Ini pembodohan. Pembodohan yang luar biasa. Dan jangan lagi terjadi. Karena ketika kita mengedepankan emosi, ketika masyarakat sudah terperangkap emosi, saat itulah kita gampang terpeleset pada fitnah massal, menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan berbagai manipulasi lainnya. Kenapa? Pendukung A begitu menerima informasi yang buruk soal si B, langsung main share. Tidak ada tabayun. Karena mewakili emosinya. Demikian pula, pendukung si B mendapat informasi si A, langsung main sebar. Kenapa terjadi? Mindset cara berpikir sudah terdistorsi, sudah rusak. Rusaknya celakanya karena infiltrasi agama secara salah, manipulasi agama secara salah. Capek, Pak. Saya kebetulan di MUI Pusat
masuk di anggota Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama. Pembicaraan kami bukan hanya konflik antar umat beragama. Walaupun bidang kami di situ, tapi yang kami temui justru antar umat beragama. Mengeras karena perbedaan pilihan. Saya beruntung berada di sebuah organisasi Muhammadiyah. Secara objektif saya katakan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang sampai sekarang konsisten, walaupun sebelum era Orde Baru sempat menjadi anggota istimewa Masyumi. Tapi pasca Orde Baru, Muhammadiyah konsisten sebagai sebuah ormas yang mandiri, tidak berpihak kemanapun. Bahkan ketika ada sebuah partai yang kita tahu didirikan oleh kader-kader Muhammadiyah, konsisten PP Muhammadiyah independen. Silakan aktif, silakan memilih siapa. Dan anjuran PP Muhammadiyah rasional. Kalau perlu istihara, mohon kepada Allah mana yang terbaik. Alhamdulillah. Sampai hari ini organisasi Muhammadiyah yang paling konsisten dengan sikap independen, tidak berpihak kemana, silakan. Kadernya mau kemana dan sebagainya. Ya godaan ada dari tokoh-tokoh untuk menyeret Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah setiap ketua Muhammadiyah dan jajaran pengurusnya konsisten itu. Saya punya grup WhatsApp banyak, tapi ada satu yang paling menurut saya the best. Dan grup itu grup PP Muhammadiyah. Walaupun namanya ranting, di situ kumpul Pak Abdul Mukhti, Pak Muhajir, rahimnya adminnya hanya satu, Rahim Ghazali, tokoh-tokoh kader-kader Muhammadiyah beragam di situ. Ada yang partai A, partai B, partai C, tapi kami tidak pernah misalnya memaki, mencaci, mengkritisi biasa, membanggakan secara berlebihan tidak. Bahkan admin itu kalau ternyata ada hoax, langsung itu dikeluarkan. Itu grup WhatsApp terbaik yang ada di ponsel saya. Dan itu semua adalah kader-kader Muhammadiyah. Bapak-bapak yang ada di sini, adik-adik yang kebetulan kuliah di Universitas Muhammadiyah, silakan Anda dalam ubudiyah berbeda dengan keputusan majelis tarjih, tetapi petiklah, ambillah independensi Muhammadiyah yang mengedepankan sikap rasional dalam berpolitik. Kita akan berhadapan dengan sebuah konsentrasi yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Kalau di pusat barangkali mungkin tidak terlalu banyak. Kalau bapak-bapak tahu di daerah, anggota DPD tingkat 2. Saya kebetulan ngajar BIMTEK DPRD. Lebih dari 100 daerah saya temui. Bapak tahu, 90% anggota DPRD tingkat 2 itu SK-nya digadaikan. Bahkan angka 90% ini masih meragukan, bisa jadi lebih tinggi. Dan itu seringkali jadikan joke saya kalau lagi ngajar mereka. Mereka ketawa. Begitu mereka dilantik antri bang-bang. SK digadaikan, bayar untuk biaya kampanye, high cost. Kenapa? Masyarakat kita juga permisif terhadap uang, money politik. Tidak usah aneh kalau kita akhirnya terperangkap menjadi memilih pemimpin, wakil-wakil di DPRD maupun DPR pusat. Katakanlah jauh dari kualitas. Termasuk yang eksekutif. Kenapa? Sebagian kita, masyarakat kita meminta. Apalagi kalau Anda tahu pertarungan pemilihan kepala desa. Jadi kata Nabi, kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpinmu adalah cermin dirimu. Jika kau memilih pemimpin atas dasar uang, jangan heran kalau pemimpinmu yang pertama dia lakukan adalah bagaimana balik modal.
Kalau kau memilih pemimpin dengan emosi, kau akan terperangkap pada pemimpin yang lebih sibuk dengan dirinya. Kita akan berhadapan dengan kontestasi yang sudah tinggal kurang lebih sekitar 5 bulan lagi. Mudah-mudahan percikan pemikiran ini menjadi pelajaran bagi saya, bagi kita semuanya, agar kita tidak terperangkap pada sikap emosional. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saya secara jujur mengakui memang tidak mudah. Tidak mudah bersikap rasional. Apalagi dengan berbagai godaan media sosial yang begitu menggoda. Tapi tetap kita ikhtiarkan. Wala takhu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Coba dibaca itu surat Al-Isra ayat 36, indah sekali. Ini ayat sebenarnya menjadi tanda kutip ideologi Muhammadiyah. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan di dalamnya. Taklid itu terlarang. Di Muhammadiyah tidak ada Habib, tidak ada kiai. Egaliter semuanya. Memandang seseorang atas dasar ketakwaannya, intelektualitas. Itu yang dilihat. Jadi kepada terutama adik-adik, beruntung kalian berada di sebuah institusi yang berada di naungan sebuah organisasi yang sampai sekarang konsisten dengan sikap independen dan terus mendorong masyarakat berpikir rasional, terutama ketika berhadapan dengan era atau masa atau momen kontestasi. Dan kita memang harus selalu mengedepankan sikap rasional. Kalau selesai sikap rasional dengan seperangkat data yang lengkap dari Google dan sebagainya, belum dapat kita temukan sebuah keputusan, mohon kepada Allah istikharah, memohon kepada Allah petunjuknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa ya qadil hajat. Ya Allah ya Rabbana, sebentar lagi kami akan berhadapan dengan sebuah momen kontestasi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tumbuhkanlah sikap istiqomah dalam diri kami ya Allah, sehingga kami tidak mudah goncang dan goyah oleh berbagai godaan yang ada di sekitar kami. Godaan uang, godaan provokasi, godaan emosional dan lainnya. Ya Allah ya Rabbana, berikan kecerahan kami dalam berpikir ya Allah, sehingga kami bisa menentukan mana yang terbaik, mana pemimpin yang terbaik. Ya Allah ya Rabbana, berikan kebersihan nurani kami ya Allah, sehingga mata hati kami mampu menangkap mana yang terbaik, mana yang layak memimpin negeri ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah yang dapat dengan mudah mencabik-cabik kami dalam konflik, dalam perang saudara ya Allah. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah. Berikan kami senantiasa kekuatan ya Allah, kekuatan ya Allah, agar kami teguh. Kami ingin negeri ini lebih baik ya Allah. Tapi berikan kami kekuatan untuk memperbaikinya dengan cara yang baik. Cara yang baik, bukan dengan cara yang merusak. Ya Allah, ya Rabbana, berikan bimbingan kepada pemimpin kami ya Allah, yang saat ini memimpin negeri ini ya Allah, agar mereka melangkah dengan baik, memberikan pencerahan kepada kami rakyat ya Allah, agar dapat membantu kami mencari pilihan-pilihan yang terbaik. Ya Allah, ya Rabbana,
Kepada Engkau kami juga memohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang terbaik, yang amanah, yang sidik, yang faktona, yang tabligh, yang sungguh-sungguh melaksanakan amanah sejalan dengan firman-Mu dan sunnah Rasul-Mu ya Allah. Kepada Engkau kami memohon ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ahyina rabbana bis salam. Wa tahilna jannata daris salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala tajina dari wa ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.